Halo Bunda, bersama saya Rosiana, program Bunda Bijak akan kembali menemani Bunda dengan pembahasan mengenai seputar parenting anak usia 0-5 tahun. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting bagi kehidupan buah hati Bunda, yaitu mengenai mengenalkan Yesus pada anak sejak dini. Mungkin hal ini tidak gampang kita lakukan, tapi mari kita belajar bersama karena ini bagian yang sangat penting bagi anak kita. Menjadi anak-anak biasanya menjadi yang paling disepelekan. Masih kecil, belum mengerti. Kalimat yang demikian seringkali dilontarkan orang tua kepada anak. Namun, apakah hal ini benar adanya? Apakah anak-anak tidak mengerti? Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang usia emas. Sekitar 80% otak anak berkembang pada periode yang disebut dengan usia emas ini, atau masa-masa keemasan usia 0 hingga 5 tahun. Pada masa-masa tersebut, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengawasi tumbuh dan berkembangnya otak anak. Menurut psikolog anak Desni Yuniarni, masa Golden Age, otak anak berkembang sangat cepat sehingga informasi apapun akan diserap tanpa melihat baik atau buruk. Tugas orang tua yang mengarahkan anaknya lebih baik dengan rasa cinta dan kasih sayang, ujarnya. Melihat pernyataan ini menunjukkan bahwa anak dalam usia ini bisa menyerap banyak hal baru dan menyimpannya dalam memori jangka panjang mereka. Untuk itu, hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa tidak ada pengajaran apapun yang berlalu sia-sia ketika kita mengajari anak kita. Mungkin anak terlihat tidak mendengar atau tidak peduli, atau bahkan terlihat tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Namun sebenarnya mereka sedang belajar, menyimpan dan mencerna. Dengan begini, kita sebagai orang tua punya tugas yang cukup berat untuk memilah hal-hal yang perlu dipelajari kepada anak kita. Mungkin kita mengejar akademis anak kita sehingga kita meluangkan banyak hal mengajari anak kita pengetahuan umum, atau kita mulai memikirkan mengajari anak kita bermain musik, menari, melukis, atau apapun yang terlihat menjadi hobi dari anak kita. Hal ini tidak salah Bunda, namun kita perlu memikirkan hal yang lebih penting dari sebuah pengetahuan umum atau mengasah kemampuan anak, yaitu pengenalan anak akan Allah. Kita sudah mengetahui bahwa tidak ada hal yang sia-sia. Begitu juga mengenali anak tentang Allah. Tidak ada kata terlalu dini untuk mengajari anak tentang iman kepada Allah. Karena semakin dini, maka semakin banyak memori alam bawah sadar anak yang tersimpan tentang Allah. Jadi, bukan alasan masalah waktu yang terlalu dini. Namun mungkin yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengajarkan atau menyampaikan kepada anak-anak. Ayo Bunda Bijak, kita sama-sama belajar bagaimana cara kita menyampaikan tentang Allah kepada anak. Untuk pertama-tama, kita perlu mengetahui hal-hal apa saja yang perlu anak ketahui tentang Allah. Yang pertama, mereka harus tahu bahwa Allah mengasihi mereka. Hal utama yang perlu anak ketahui tentang Allah adalah bahwa Allah sangat mengasihi mereka. Menceritakan Allah mengasihi anak akan membantu anak untuk bisa mengasihi dirinya dan memandang dirinya berharga. Anak perlu tahu bahwa ada satu sosok yang mengasihinya melebihi papa dan mama, melebihi siapapun di dunia ini. Kita juga perlu menekankan bahwa kasih Allah itu besar dengan Ia mau mati untuk manusia. Selain hal itu, kita juga perlu menyampaikan kasih Allah
melalui kebaikan-kebaikan Allah yang Allah tunjukkan setiap harinya, seperti memberi makanan, mereka mendapatkan mainan, jalan-jalan, mereka sehat, dan juga mereka memiliki papa mama dan banyak hal lain. Dengan hal-hal demikian, anak akan mulai mempelajari bahwa Tuhan mengasihi mereka dan peduli dengan mereka. Dan hal yang lain yang harus mereka tahu bahwa Allah menolong mereka. Masa anak-anak ada bukan berarti mereka tidak mengalami kesulitan. Masalah sudah dialami oleh manusia sejak ia lahir. Meskipun masalah anak-anak terlihat sepele bagi kita, tetapi itu menjadi masalah yang sulit bagi mereka. Anak-anak cenderung mudah takut dan panik, bahkan karena hal-hal kecil. Atau bisa juga ia merasa sedih hanya karena ingin punya mainan. Masalah-masalah ini sebenarnya menjadi masalah besar untuk anak-anak. Oleh sebab itu, sejak dini kita perlu mengajarkan kepada anak bahwa Tuhan peduli dengan masalah mereka dan Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menolong dengan banyak hal. Kita bisa tunjukkan dari pengalaman-pengalaman si anak yang mana pengalaman itu adalah bentuk pertolongan Tuhan. Dan yang selanjutnya, Tuhan tidak suka dosa. Anak-anak sejak dini juga perlu diajarkan akan tata krama. Bukan tentang tata krama duniawi saja, melainkan hal-hal baik yang Allah ingin anak-anak lakukan. Kita bisa mengajarkan ketaatan kepada anak sebagai bentuk mengasihi Allah. Anak-anak perlu tahu kalau Allah suka dengan ketaatan dan Allah tidak suka dengan dosa. Bunda dapat menjelaskan apa itu dosa sesuai dengan usia anak, sesuai dengan yang mereka mengerti dengan bahasa mereka. Dan yang selanjutnya mereka juga harus tahu bahwa Allah ingin kita mengasihi sesama. Mengenai hal ini adalah hal yang tidak kalah pentingnya untuk ditanamkan kepada anak sejak dini agar mereka tidak menjadi anak yang egois. Mereka perlu belajar berempati, berbagi, dan memaafkan. Tidak lupa pula kita sampaikan alasannya kepada anak kenapa kita perlu mengasihi, karena Allah juga mengasihi kita dan semua orang. Setelah kita mempelajari beberapa hal penting yang perlu disampaikan kepada anak tentang Allah, maka sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana menyampaikan kepada anak agar anak dapat menerimanya dengan mudah serta mengingatnya. Yang pertama yaitu hal mengenai doa. Ya, mengajak anak untuk berdoa adalah hal kecil yang rutin dan sering dilakukan sehingga anak akan lebih mudah untuk membiasakan dan langkah awal yang baik untuk mengenal nama Yesus. Jangan menunggu anak besar, Bunda. Kita mulai membiasakan anak berdoa. Bahkan sejak baru lahir, ketika dia mau tidur atau sedang merasa tidak nyaman. Setelah anak mulai makan, kita mulai membiasakan anak untuk bersyukur dengan makanan yang mereka makan. Selain itu, momen berdoa sebelum tidur menjadi sangat baik untuk menceritakan tentang Yesus. Kita bisa juga mulai mengajak anak untuk menyebutkan hal-hal yang baik yang ia alami sepanjang hari. Dan hal yang selanjutnya kita dapat membacakan buku atau Alkitab. Hal yang sangat membantu lainnya adalah membaca buku kisah tentang Yesus kepada anak. Kita bisa membacakan buku atau yang lebih baik adalah membacakan Alkitab kepada anak. Alkitab anak sudah sangat banyak sekarang dibuat dan dijual. Kita bisa memulai membaca dan menceritakan tentang Yesus kepada anak melalui buku dan Alkitab. Kita bisa memakai momen sebelum tidur atau saat waktu anak membaca buku.
Kapan mulai dilakukan? Sejak di dalam kandungan. Ya, membacakan anak buku sudah bisa kita lakukan sejak di dalam kandungan. Untuk itu tidak perlu menunggu besar, tapi lakukanlah sedini mungkin. Mungkin anak tidak meresponi dengan fokus saat kita membacakannya. Tidak apa-apa Bunda, karena kita sedang menabur benih firman kepada anak. Maka dalam waktunya benih itu akan berbuah. Kita juga bisa mulai mengajak anak kita untuk bersekolah minggu. Dari usia anak sudah bisa nyaman dibawa keluar dan bertemu dengan banyak orang, maka di usia itu anak sudah bisa dibawa ke sekolah minggu. Apakah itu efektif? Sangat efektif. Mungkin awal-awalnya anak hanya akan tidur, main atau menangis saja. Sekali lagi, tidak apa-apa, karena dengan sekolah minggu, anak akan mendengar Yesus dengan musik dan cerita yang menarik, sehingga anak akan lebih mudah menerimanya. Firman Allah atau hal tentang Yesus juga bisa disampaikan lewat musik. Saat usia anak-anak, musik menjadi sarana yang sangat mudah dipakai karena sangat menarik perhatian anak. Kita bisa mulai mengajar mereka bernyanyi lagu sekolah minggu, atau kita bisa membiasakan anak mendengar lagu-lagu rohani anak. Dan yang selanjutnya, untuk menyampaikan betapa Yesus mengasihi mereka dan Yesus ingin kita juga mengasihi orang lain, sejak dini anak perlu diajarkan untuk berbagi. Anak-anak bisa dibiasakan untuk tidak merebut atau mau berbagi mainan atau makanan kepada teman-temannya. Anak juga bisa dibiasakan setiap 6 bulan sekali memilih mainan, baju, tas, apapun barang-barang mereka yang mau diberikan kepada teman-teman yang lebih membutuhkan. Hal yang terakhir yang perlu kita lakukan, teladan orang tua. Anak lebih mudah belajar dengan cara meniru. Oleh sebab itu, teladan orang tua sangat penting menjadi media anak mengenal Tuhan Yesus. Kita perlu menunjukkan kepada anak kita bahwa kita juga sangat mengasihi Yesus. Bisa dengan cara mengatur emosi, cara bicara, cara memperlakukan orang lain saat kita berdoa, saat kita belajar firman Tuhan, saat kita menghadapi situasi sulit. Tindakan kita menjadi buku terbuka yang bisa dibaca dan diikuti oleh anak kita. Dengan hal-hal yang sudah kita pelajari, mengajak kita sebagai orang tua menyadari betapa pentingnya mengenalkan Yesus kepada anak sejak dini. Karena semakin dini, maka semakin cepat anak kita juga melibatkan dan mengenal Yesus dalam hidupnya. Semangat ya para bunda bijak, kalau kita merasa akademis dan asah kemampuan itu penting, maka kita perlu menyadari bahwa mengenal Allah yang memberikan kemampuan kepada anak itu jauh lebih penting. Bunda telah mendengarkan program Bunda Bijak. Kiranya pembahasan mengenai mengenalkan Yesus sejak dini akan menolong Bunda menjadi bunda yang bijak buat buah hati Bunda. Jika Bunda mau bertanya seputar pembahasan kita tadi, Bunda dapat menuliskan surat kepada program Bunda Bijak, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777386. Selamat parenting Bunda, Tuhan memberkati.